Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saida, NIM 61. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai dinamika hidrosfer. Dinamika hidrosfer itu materinya mencakup siklus hidrologi, kemudian perairan darat, dan perairan laut. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai siklus hidrologi yang akan ditayangkan oleh video berikut ini. Mari kita simak. Hidrosfer. Perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Air sangat penting untuk kehidupan. Hampir setiap elemen yang ada di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya, seperti tanaman yang membutuhkan air untuk proses berfotosintesis. Sedangkan manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidupnya. Jika semua makhluk hidup yang ada di bumi memerlukan air, apakah air di bumi dapat berkurang atau habis? Atau jumlahnya akan bertambah ketika hujan? Atau bahkan tetap? Air di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis siklus air, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, kemudian terjadilah hujan, dan kembali lagi ke laut. Siklus sedang yaitu ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, dan terbawa angin ke daratan, kemudian hujan jatuh di daratan, dan air tersebut kembali menuju ke laut. Yang ketiga, siklus panjang, yaitu ketika air laut menguap, terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, kemudian uap air terbawa angin ke daratan, hingga ke pegunungan tinggi, dan jatuh sebagai salju, kemudian terbentuklah gletser. Kemudian air mengalir melalui sungai dan kembali lagi menuju ke laut.
Yang kedua ialah perairan darat. Perairan darat adalah sejumlah massa air yang terdapat di daratan, di bawah permukaan bumi, dan yang menggenangi di atas permukaan bumi. Perairan darat meliputi sungai, danau, rawa, dan air tanah. Sungai dapat didefinisikan sebagai massa air tawar yang mengalir secara alamiah, mulai dari sumber air sampai ke muara. Sumber air sungai umumnya berasal dari mata air yang keluar dari dalam tanah melalui celah-celah atau retakan batuan. Selain dari resapan air hujan, sumber air sungai dapat pula berupa pencairan es atau gletser. Danau. Danau dapat diartikan sebagai suatu cekungan muka bumi yang secara alamiah terisi oleh massa air yang pada umumnya ialah air tawar dalam jumlah relatif besar. Sebagian besar sumber air yang mengisi cekungan danau berasal dari air hujan dan aliran sungai yang bermuara ke danau yang bersangkutan. Pada beberapa wilayah yang memiliki tingkat penguapan sangat tinggi, dapat kita jumpai danau yang airnya memiliki kadar garam atau salinitas tinggi. Rawa. Rawa atau paya-paya adalah daerah di sekitar muara sungai yang cukup luas, merupakan wilayah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Kawasan rawa banyak kita jumpai di pantai timur Sumatera, sekitar dataran rendah Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Air tanah. Air tanah adalah bagian air yang berada di bawah lapisan tanah dan berada di atas lapisan kedap air. Kedalaman air tanah tidak sama di setiap tempat. Hal ini tergantung dari tebal lapisan tanah. Asal air tanah sebagian besar dari air hujan yang meresap ke dalam lapisan tanah. Sungai terdiri dari 3 bagian, bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Ketiga bagian tersebut memiliki karakteristik, yaitu yang pertama bagian hulu. Arus air deras, arah erosi ke dasar sungai atau erosi vertikal, lembahnya curam, lembahnya berbentuk V, kadang-kadang terdapat air terjun, terdapat erosi mudik, dan tidak terjadi pengendapan atau tidak terjadi sedimentasi. Yang kedua ialah bagian tengah. Bagian tengah sungai memiliki karakteristik arus air sungai tidak begitu deras, erosi sungai mulai ke samping atau erosi horizontal, aliran air sungai mulai berkelok-kelok, dan mulai terjadi proses sedimentasi atau pengendapan mulai terjadi karena kecepatan air mulai berkurang. Pada bagian hilir sungai memiliki karakteristik, yaitu arus air sungai tenang, banyak terjadi sedimentasi, erosi ke arah samping atau horizontal, sungai berkelok-kelok atau terjadi proses meandering. Kadang-kadang ditemukan meander yang terpotong sehingga membentuk kali mati atau danau tapal kuda yang biasa disebut Oxbow Lake. Serta di bagian muara kadang-kadang terbentuk delta. Jenis-jenis sungai berdasarkan besar kecilnya aliran, yaitu sungai permanen, sungai periodik, dan sungai episodik. Berdasarkan asal air, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Kemudian berdasarkan lapisan batuan, yaitu sungai anaklina, sungai antecedan, dan sungai epirogenesa. Berdasarkan arah alirannya, yaitu sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, dan sungai resekuen. Gambar di samping merupakan gambar dari sungai berdasarkan arah alirannya.
Kemudian pada background merupakan gambar dari sumber asal air, yaitu sungai hujan. Oh ya, sungai memiliki berbagai macam pola aliran. Yang pertama yaitu dendritik, adalah pola aliran yang mirip cabang atau akar tanaman. Terdapat pada daerah yang batu-batuannya homogen dan lereng-lerengnya tidak begitu terjal. Yang kedua adalah pola rektangular, adalah pola aliran yang terdapat pada daerah yang mempunyai struktur patahan, baik yang berupa patahan sesungguhnya atau hanya retakan. Pola ini merupakan pola aliran siku-siku. Yang ketiga adalah pinnate. Pola pinnate yaitu aliran yang tidak membentuk sudut siku-siku, tetapi lebih kecil atau lebih besar dari 90 derajat. Di sini masih kelihatan bahwa sungai-sungai masih mengikuti garis-garis patahan. Yang keempat adalah trellis. Trellis adalah pola aliran yang berbentuk seperti trails. Di sini aliran sungai mengalir sepanjang lembah dari suatu bentukan antikline dan sinkline yang paralel. Yang kelima adalah anular. Anular adalah variasi dari radial pattern. Terdapat pada suatu dome atau kaldera yang sudah mencapai stadium dewasa dan sudah timbul sungai konsekuen, subsekuen, resekuen, dan obsekuen. Selanjutnya ialah pola paralel. Pola paralel ini yaitu pola aliran yang terdapat pada suatu daerah yang luas dan miring sekali, sehingga gradien dari sungai itu besar dan sungainya dapat mengambil jalan ke tempat yang terendah dengan arah yang kurang lebih lurus. Pola sentrifugal adalah pola aliran yang kerucut gunung berapi atau dome yang baru mencapai stadium muda dan pola alirannya menuruni lereng-lereng pegunungan. Selanjutnya ialah sentripetal. Pola ini adalah pola aliran pada suatu kawah atau krater atau suatu kaldera dari gunung berapi atau depresi lainnya yang pola alirannya menuju ke pusat depresi tersebut. Pada slide ini diperlihatkan berbagai macam gambar. Yang pertama ialah meander sungai atau bentuk kelokan-kelokan aliran sungai. Meander sering didapati pada aliran sungai di daerah dataran rendah. Meander terjadi karena adanya reaksi antara aliran air sungai dan batu-batuan yang homogen dan kurang resisten terhadap erosi. Terdapat dua sisi pada lengkungan meander. Undercut adalah berpindahnya aliran air yang disebabkan oleh sedimentasi pada bagian lengkung meander, sehingga aliran air di luar lebih cepat daripada arus air pada sisi dalamnya. Kondisi ini menyebabkan sisi luar lengkung tererosi dan hasil erosinya terendap di bagian dalam. Jika berlangsung secara terus-menerus, dapat terbentuk setengah lingkaran atau bahkan hampir melingkar penuh. Kemudian ialah delta. Delta adalah endapan yang terbentuk di ujung aliran yang sudah dekat muara di laut atau danau. Ada berbagai bentuk dan ukuran delta. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya delta antara lain musim, kecepatan aliran sungai, dan jenis batuan. Terdapat 4 tipe utama delta, yaitu delta arcuate,
jenis delta yang umum ditemukan di berbagai tempat dan berbentuk seperti segitiga atau kipas. Yang kedua, delta kaki burung yang terbentuk melalui saluran-saluran terpisah sehingga menyerupai jari yang menyebar dari muara sungai ke arah laut. Delta Kuspat adalah delta yang terbentuk seperti huruf V yang mengarah ke laut. Bentuk ini dihasilkan pada wilayah dengan garis pantai yang datar. Delta Estuarin adalah delta yang terbentuk dari wilayah muara yang memanjang dan sempit. Gambar yang kedua, yaitu gambar delta, merupakan contoh dari gambar delta arcuate. Kemudian ialah das atau daerah aliran sungai, suatu daerah yang dibatasi atau dikelilingi oleh garis ketinggian di mana setiap air yang jatuh di permukaan tanah akan dialirkan melalui satu outlet. Dalam sistem das, ada 3 komponen yang mendukung, yaitu komponen masukan berupa curah hujan, komponen output berupa debit aliran atau polusi atau sedimen, kemudian merupakan komponen proses yaitu manusia, vegetasi tanah, iklim, dan topografi. Adapun bentuk-bentuk dari das antara lain das bentuk bulu burung atau lurus dengan debit banjir yang kecil dan berlangsung lama. Das bentuk radial atau menyebar dengan banjir yang besar di dekat titik pertemuan anak-anak sungai. Das berbentuk paralel atau sejajar dengan banjir yang terjadi di sebelah hilir titik pertemuan sungai-sungai. Dan pada contoh yang ketiga ini merupakan gambar dari das bentuk radial atau menyebar. Setelah mempelajari mengenai sungai, sekarang kita akan mempelajari mengenai danau. Adapun jenis-jenis danau menurut proses terjadinya ialah danau vulkanik, danau tektonik, danau gletser, kemudian danau dolina, danau buatan, serta danau erosi sungai. Menurut jenis air, danau dibedakan menjadi 2, yaitu danau air tawar dan danau air asin. Pada background merupakan contoh danau vulkanik yang terjadi akibat letusan gunung berapi. Nama danau tersebut ialah Danau Toba. Di sini saya akan menjelaskan kembali pengertian dari rawa. Rawa atau paya-paya adalah daerah di sekitar muara sungai yang cukup luas, yang merupakan wilayah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Kawasan rawa banyak kita jumpai di pantai timur Sumatera, sekitar dataran rendah Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Rawa dapat dibagi menjadi 2, yaitu rawa yang airnya selalu tergenang dan rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Kemudian manfaat rawa ialah jika keasamannya tidak terlalu tinggi, rawa tersebut dapat dijadikan lahan persawahan dan perikanan. Kemudian sebagai objek wisata seperti rawa pening, serta sebagai batas alam untuk menangkal masuknya intrusi air laut ke darat. Air tanah. Air tanah adalah bagian air yang berada di bawah lapisan tanah dan berada di atas lapisan kedap air. Faktor yang mempengaruhi banyaknya air hujan yang meresap ke dalam tanah antara lain 1. Kelembapan dan vegetasi tanah. Tanah yang kering memiliki kekuatan untuk meresap air lebih besar dibandingkan tanah yang lembab. Bahkan tanah yang jenuh dengan air tidak mampu lagi dalam meresapkan air. Lahan
lahan yang tertutup oleh vegetasi memiliki kemampuan untuk meresapkan air hujan lebih tinggi dibandingkan dengan lahan yang terbuka. Faktor yang kedua yaitu tingkat porositas dan endapan kalsium karbonat. Tingkat porositas tanah atau batuan merupakan banyak sedikitnya pori-pori tanah atau batuan yang dapat meresapkan air. Tanah yang gembur dan mempunyai pori-pori yang banyak akan mudah menyerap air. Kemudian, endapan kalsium karbonat yang dihasilkan oleh mata air, pada umumnya mata air ini mengandung gamping. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang ketiga yaitu air bawah tanah. Air bawah tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah yang tidak kedap air atau freatik, dan air tanah dalam yang kedap air atau artesis. Air sumur adalah contoh air freatik. Yang terakhir ialah tingkat kemiringan lereng. Air hujan yang jatuh pada daerah datar akan memiliki kemampuan meresap lebih besar dibandingkan daerah yang miring. Dinamika hidrosfer yang ketiga yaitu perairan laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut yang sangat luas disebut samudra. Jadi, dapat dikatakan bahwa laut merupakan bagian dari samudra. Umumnya, perairan laut merupakan masa air asin dan kadar garam cukup tinggi, rata-rata 3,45%. Laut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan atau dikelola semuanya. Ilmu yang mempelajari laut atau lautan disebut oseanografi. Objek yang dipelajarinya adalah mengenai keadaan fisik airnya, gerakannya, kedalamannya, kualitas airnya, pasang naik, pasang surut, dan lain-lain. Klasifikasi laut. Berdasarkan proses terjadinya, laut diklasifikasikan menjadi laut transgresi, laut ingresi, dan regresi. Kemudian berdasarkan letaknya, yaitu laut tepi, pertengahan, dan pedalaman. Yang terakhir berdasarkan konvensi hukum laut internasional, yaitu laut teritorial, ZEE atau zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen. Klasifikasi laut menurut kedalamannya. Zona litoral. Zona litoral ini atau biasa disebut sebagai zona pesisir adalah daerah di antara garis air surut dan garis air pasang. Pada saat air pasang akan tergenang air dan pada saat surut akan kering. Kemudian zona neritik adalah zona laut dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Pada areal ini, sinar matahari masih dimungkinkan tembus sampai dasar laut. Yang ketiga, zona batial adalah zona laut dengan kedalaman 200 sampai 1500 meter atau sampai 1800 meter dan memiliki lereng yang curam. Yang terakhir, zona abisal adalah zona laut yang sangat dalam dengan tingkat kedalaman lebih dari 1800 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut atau lubuk laut. Bentuk-bentuk morfologi dasar laut. Bentuk-bentuk morfologi dasar laut seperti bentukan yang ditemukan di darat, kurang lebihnya sama. Di dasar laut terdapat beberapa bentuk relief dasar laut yang dapat digolongkan ke dalam gambar yang pada slide ini, yang akan saya jelaskan beberapa saja. 1. Paparan benua atau di sini disebut landas benua.
yaitu merupakan dasar laut dangkal yang melandai dengan kedalaman rata-rata 200 meter dan terletak di sepanjang pantai suatu benua. Kemudian palung laut, yaitu dasar laut yang dalam dan sempit dengan dinding yang curam, membentuk corong dan memanjang dengan kedalaman lebih dari 5.000 meter. Kalau di gambar tertulis 7.000 sampai 10.000 meter, ya berarti lebih dari 5.000 meter. Kemudian lubuk laut, yaitu dasar laut yang bentuknya cekung. Kemudian punggung laut, yaitu punggung pegunungan di dasar laut.